Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Andayani SPB SDMPD selaku Kepala Sekolah SMP Perumatakan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Perumatakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pertama-tama karena kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kebanyakan nikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama pada pagi hari keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, Kamis 19 Juni 2020. Izinkan saya membaca langsung acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga inti dari seminar, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima atau yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Elisa Januari. Waktu dan tempat yang persilakan, dan kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Disampaikan oleh Ibu Apriliani Eva Sakti SMP dengan judul pentingnya tim R&D Research and Development dalam akomodasi mahasiswa lainnya di SMP Perumatakan. Kepada Bu Apriliani yang sudah tempat yang bersinar. Baik, terima kasih kepada Ibu Dari atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Andayani SDMPD selaku mentor dan juga Bapak Ibu Guru atas kehadirannya pada pagi hari ini. Perkenankan, saya Akhil yang akan menyampaikan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan judul pentingnya tim R&D Research and Development dalam mengakomodasi mahasiswa penelitian di SD Negeri Perumatakan.
Berikut profil saya, nama Apriliani Eva Saputri dengan NI P3K 1994 0421 2024 212033 dengan jabatan ahli pertama guru kelas dan instansi unit kerjanya adalah SD Negeri Purwakarta. Berikut untuk latar belakangnya, orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini sebagai bekal dasar bagi peserta P3K. Sebagai guru khususnya, orientasi ini sangat bermanfaat dalam memahami tugas maupun fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Selain itu, juga untuk mengetahui identitas Kota Surakarta yang meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek. Berikut adalah dasar hukum pelaksanaan orientasi ini. Ada 5 dasar hukum. Untuk yang pertama ada UU nomor 5 tahun 2014 mengenai ASN, bahwa ASN itu terdiri atas PNS dan juga P3K. Kemudian yang kedua PP 49 tahun 2018 mengenai manajemen P3K tentang pengembangan kompetensi. Yang ketiga Permenpan nomor 14 tahun 2019 mengenai pembinaan P3K yang menduduki JL atau jabatan fungsional. Yang keempat ada Perpres nomor 30 tahun 2020 mengenai jabatan yang dapat diisi oleh P3K, serta yang terakhir peraturan nomor 15 tahun 2020 mengenai pengembangan kompetensi P3K. Berikut untuk tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, peserta orientasi diharapkan mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Untuk yang kedua, diharapkan peserta juga mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Dan yang ketiga, diharapkan peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Berikut ada visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk visi Kota Surakarta yaitu waras, wafres, warep, mapan, papan. Meningkatkan kualitas, baik itu kualitas kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, mendukung pariwisata berkelanjutan, serta mempromosikan kerukunan antar umat beragama demi kemakmuran bersama. Berikut untuk susunan atau struktur organisasi, tentu untuk organisasi paling tinggi adalah wali kota beserta wali kota beserta staf-stafnya sebagai berikut. Berikut untuk nilai dan etika organisasi untuk dinas pendidikan yang meliputi visi, misi, dan juga tujuan. Untuk visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk visi ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya
Nah, berikut adalah hasil atau rencana dan hasil kerja yang setiap masing-masing peserta MOC berbeda-beda ya. Di sini saya mengidentifikasi beberapa isu, 3 di antaranya yaitu yang pertama, SD Negeri Purwakarta merupakan pelopor SD atau pelopor sekolah inklusi di Surakarta khususnya, betul, Ibu? Nah, sehingga seringkali menjadi rujukan bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian. Lebih sekarang di beberapa mata kuliah, bahkan selain pendidikan itu juga ada mata kuliah inklusi. Jadi mau tidak mau terkenalnya kalau di Solo itu SD inklusi ya bermanfaat, sehingga banyak sekali mahasiswa dari berbagai universitas yang datang ke Purwakarta untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, kurangnya koordinasi atau tidak terkait sehingga munculnya miskomunikasi dalam mengakomodasi mahasiswa melakukan penelitian. Karena saking banyaknya sampai kadang ini relasi di lapangan lupa ini yang mana ya yang masuk surat kapan, sehingga ada miss ketika di suratnya juga misalnya tulisannya hanya wawancara, ternyata ada observasi juga, tidak hanya wawancara. Nah, sehingga beberapa miss dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa itu yang bisa menyebabkan adanya akibat dari kurang koordinasi intern. Kemudian yang ketiga, terjadinya bentrok dalam waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, ataupun bentrok dengan agenda-agenda yang ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian isu yang diangkat, kebetulan di SD Negeri Purwakarta itu belum ada tim R&D atau Research and Development yang bisa menjembatani antara mahasiswa dengan pihak sekolah. Kemudian gagasan yang diangkat yaitu pentingnya peran R&D dalam akomodasi dan mengkoordinasi antara pihak sekolah dengan mahasiswa yang melakukan penelitian di SD Negeri Purwakarta. Berikut ada 5 rencana kegiatan yang saya susun. Untuk yang pertama adalah langkah awal dari identifikasi isu yang telah dilakukan, yaitu dengan apa? Dengan melakukan observasi dan mengumpulkan beberapa isu yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, menyusun beberapa isu strategis yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga, memilih satu isu strategis yang diangkat sebagai gagasan dalam wacana aktualisasi. Outputnya di sini setelah melalui tahapan-tahapan itu, outputnya sudah menentukan isu yang paling utama, yaitu yang menitik beratkan pada pelayanan di bidang kesehatan. Nah, hal ini sesuai dengan kontribusi visi dan misi Kota Surakarta, yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu. Tahapan yang kedua adalah merancang aktualisasi. Di sini tahapannya yang pertama berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor serta rekan sesama guru. Kemudian setelah berkomunikasi, adanya persetujuan oleh mentor. Kemudian untuk outputnya terjalin sebuah kesepakatan bersama antara mentor dengan guru terkait pembentukan tim R&D. Dan ini juga sejalan dengan salah satu misi SD Negeri Purwakarta, yaitu membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif yang positif. Jadi untuk tahapan yang ketiga adalah membuat aktualisasinya, yaitu setelah tadi mendapat persetujuan dilanjutkan dengan pembentukan tim R&D beserta kesepakatan jobdesknya. Yang kedua, membuat skema alur beserta alatnya. Jadi alurnya mau bagaimana, apa yang digunakan bisa melalui supaya pencatatannya bisa asik dengan baik. Nah, hal ini output yang didapatkan setelah membentuk tim, yaitu terbentuknya tim, kemudian terciptanya skema alur. Yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi dengan menerapkan
menerangkan alur yang telah dibuat ketika mahasiswa datang, dan kita sudah tahu alurnya begini, kita sampaikan alurnya ke mahasiswa menyesuaikan dengan agenda-agenda yang ada di sekolah sehingga menghindari terjadinya bentrok ataupun miskomunikasi. Untuk outputnya, dengan kita menerapkan alur ini, makanya terlaksana skema alur untuk mengakomodasi penelitian mahasiswa. Nah, untuk yang kelima, terakhir adalah evaluasi dari aktualisasi itu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat penilaian dan refleksi yang meliputi menyusun indikator keberhasilan untuk mengevaluasi selama periode-periode tertentu. Yang kedua, melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan tim, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi tahunan untuk menilai dampak dari pembentukan tim ALI ini. Nah, dari poin 3 sampai 5 ini sesuai dengan visi dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Karena kita termasuk guru ya, jadi kita bekerja di bidang pelayanan, tidak hanya melayani murid atau siswa, tapi juga melayani calon guru yang mau belajar di sekolah sebelum mereka terjun langsung menjadi guru nantinya. Berikut adalah kesimpulannya dari semua hal ini tadi. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena yang pertama tadi kurangnya koordinasi sehingga timbulnya miskomunikasi dan bentrok, baik bentrok dengan jadwal, waktu maupun kegiatan agenda sekolah. Makanya penting nih untuk adanya sebuah tim R&D di SD Negeri Bromantakan yang bisa menjadi jembatan antara pihak sekolah dengan mahasiswa yang melakukan penelitian di Bromantakan. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Acara saya kembalikan ke MC. Kita beri tepuk tangan yang meriah. April yang sudah menyampaikan dengan luar biasa aktualisasinya ya, yang kelihatannya sangat dekat sekali dengan keadaan sehari-hari di SD Bromantakan ini. Baik, untuk acara yang keempat yaitu tanya jawab ataupun mungkin ada yang menyampaikan pada Bu April waktu dan tempat tanpa silahkan. Terima kasih, terima kasih Mbak April yang sudah mengangkat isu yang memang nyata ada di depan kita, yang seringkali betul-betul ketika satu sekolah bisa, satu kampus bisa berkelompok pada kita melihat mereka itu membawa rasa kecewa karena di sekolah-sekolah lain, sehingga ya sudah kita kenal dan seperti itu. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang dengan katakan dapat direalisasikan. Tapi nanti untuk di tahun ajaran 2025 ini nanti akan tambah lagi satu tim, yaitu untuk tim R&D yang melayani, memang khusus melayani untuk masyarakat ataupun mahasiswa yang akan belajar bersama kita. Begitu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain juga. Oh ya, yes. Terima kasih untuk waktunya. Setelah saya mendengarkan penjelasan tadi, saya ingin bertanya sedikit tentang ini, pembentukan tim R&D ya. Dan itu dibentuk dari sekolahan, tapi apakah juga melibatkan dari pihak mahasiswa yang dikirim ke sini, ataupun
maupun mentor dari para mahasiswa. Karena kalau pemikiran saya, kalau misalkan dibentuk hanya dari pihak sekolahan, tentunya juga waktunya tetap bentrok dengan dari pihak mahasiswa, begitu ya pemikiran saya. Karena tetap tidak ada titik temu, karena mereka punya jadwal sendiri yang sudah diatur dari awal, dan kita juga punya jadwal sendiri. Itu ya mungkin yang perlu dipecahkan bersama, begitu. Baik, terima kasih Bu Elis. Izin menanggapi sedikit. Ya. Betul, untuk AMD ini rencana saya dibentuk internal di sekolahku. Nah, melihat kalau kita bekerja sama dengan mahasiswa ataupun pihak kampus, mahasiswanya kan ganti-ganti nih Bu. Bahkan dari universitasnya juga berbeda-beda. Makanya kalau kita bentuknya dengan lembaga lain atau mahasiswa lain, akan ada pergantian keanggotaan terus-menerus. Makanya kita kuatkan di intern kita dulu, pembentukan tim R&D di intern kita dulu. Kenapa nanti biar menjadi bentuk itu tadi, itu kita atur jadwal tuh. Jadi misalnya dari mahasiswa tenggang waktunya, makanya ini penting supaya mahasiswa juga tidak kesannya mendadak kalau ke sini. Kita sampaikan dulu alurnya. Oh, surat masuk minimal sekali H-3 surat masuk, kita lihat dulu keperluannya apa, mau apa, tujuannya bagaimana. Kita lihat agenda kita selama tenggang waktu mereka makan ini atau sebenarnya kita bisa memungkinkan tidak sedang dalam ujian atau tidak ada kegiatan, kita terima dengan senang hati. Mereka tujuannya untuk belajar, ya kita sebagai pendidik yang menyediakan jasa layanan tidak hanya ke siswa tapi juga ke masyarakat, kita terima dengan baik. Namun kalau ternyata bentrok dengan agenda kita atau agenda anak-anak sebelum ujian, itu kan juga tidak bisa diganggu juga. Nah, itu bisa kita kalau waktunya lama tunggu sampai selesai agenda kalau memang memungkinkan. Kalau tidak, mohon maaf, bisa mencari sekolah lain yang sekiranya bisa longgar waktunya seperti itu. Kemudian jumlah batasan itu, jadi ada yang pernah mahasiswa itu 6 kelompok langsung dalam satu hari, satu kelompok 4 mahasiswa lah. Itu kan kayak, kitanya juga itu kita harus ada, tapi harus melayani wawancara 6 kelompok, dan karena pertanyaan juga sama, kita menjawab 6 kali atau begitu. Jadi kan, ya anak-anak gimana ditinggal. Nah, makanya ketika surat masuk, sudah ada dari kelompok ini, mapel ini, universitasnya ya, ketika ada yang masuk lagi, ya kita bisa dapatkan di lain hari, atau maksimal ya sehari 2 kali, nah itu maksimal dengan 2 guru yang berbeda. Jadi biar enggak wawancaranya dengan guru A, terus dan bisa kita clear nanti mahasiswa kelompok 1 dengan guru A, kelompok 2 dengan guru B. Bagaimana pentingnya tim R&D untuk menyusun, oh kemarin sudah dengan guru A, oh ada lagi berarti gantian dengan guru B, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Elis atas pertanyaannya. Mungkin masih buka waktu sekarang ada yang bertanya? Enggak? Sudah. Baik, terima kasih. Demikian sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Andre yang telah menyampaikan pemaparan dari hasil seminarnya pada siang hari ini. Karena sudah tidak ada yang kita sampaikan, kita mencari bahasa yang terakhir yaitu penutup ya Bapak Ibu, karena kita tutup acara pada siang hari dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di masing-masing. Doa selesai dan misalnya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.